Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Sofi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. R, yang pertama adalah surveyor akan melihat dokumen regulasi yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. 2. D. Surveyor akan melihat dokumen bukti implementasi. 3. Surveyor akan melakukan observasi. Yang keempat, surveyor akan melakukan wawancara. Dan yang terakhir, S. Surveyor akan meminta sobat sehat di Pasienkes melakukan simulasi. Ini semua untuk membuktikan apakah sobat sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Ada regulasi internal seperti SK, pedoman, panduan, dan SPO. Ada dokumen bukti pelaksanaan. Saat observasi, yang dilihat sama dengan yang ada di regulasi dan dokumentasi. Saat wawancara, sobat sehat bisa menjawab sesuai yang ada di regulasi dan dokumentasi. Dan saat diminta melakukan simulasi, bisa melaksanakan regulasi yang sobat sehat susun sendiri. Ini adalah video saya yang ke-300. Video 300 ini akan membahas standar peralatan ruang tindakan klinik pratama dan klinik utama. Sobat sehat, seperti diketahui, mulai video 293 kita membahas perizinan klinik dan persyaratannya. Kemudian mulai video 299 kita membahas standar peralatan di masing-masing ruangan baik klinik pratama maupun klinik utama secara bertahap. Nah, di video 300 ini kita akan membahas standar peralatan ruang tindakan klinik pratama dan klinik utama yang ada pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 pada halaman 714 sampai dengan 720. Yuk, kita bahas standar peralatan ruang tindakan klinik pratama dan klinik utama. Peralatan meliputi peralatan kesehatan dan non-kesehatan pada jenis-jenis ruang yang ada dalam bangunan sesuai area fungsional klinik. Standar peralatan ruang tindakan klinik pratama dan klinik utama tercantum pada tabel di halaman 714 sampai dengan 720 pada Permenkes RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang kesehatan. Memang ini tebal sekali sobat. Ada lebih dari 1000 halaman pada Permenkes ini. Yuk kita bahas satu persatu. Peralatan pada ruang tindakan klinik pratama. Klinik pratama rawat jalan, ini yang akan kita bahas yang pertama. Meliputi pertama set tindakan medis. Adapun peralatan yang ada di set tindakan medis ini pada klinik pratama rawat jalan meliputi 1 baki logam tempat alat steril tertutup. Dibutuhkan 1 buah. Kemudian yang kedua, collar brace atau neck collar untuk anak 1 buah. Kemudian yang ketiga, collar brace atau neck collar untuk dewasa 1 buah. 4. Corong telinga atau spekulum telinga ukuran kecil, sedang, besar 1 set. 5. Doppler 1 buah. 6. Dressing forceps 1 buah. 7. EKG ini bisa ada atau tidak. Kemudian yang ke-8, emesin basin atau Nierbecken besar 1 buah. Kemudian yang ke-9, Guddel airway atau oropharyngeal airway 1 set. 10 gunting bedah standar lengkung ujung tajam garing tajam 1 buah.
Kemudian yang ke-11 gunting bedah standar lengkung ujung tajam garing tumpul 1 buah. Kemudian yang ke-12 gunting bedah standar lengkung ujung tumpul garing tumpul 1 buah. 13 gunting bedah standar lurus ujung tajam garing tajam ini 1 buah. 14 gunting bedah standar lurus ujung tajam garing tumpul 1 buah. Yang ke-15 gunting bedah standar lurus ujung tumpul garing tumpul 1 buah. 16 gunting pembalut 1 buah. 17 gunting pembuka jahitan lurus 1 buah. Handle kaca nasofaring 1 set. Kemudian 19 kait dan curet cerumen 1 set. Ke-20 kanula hidung anak 1 buah. 21 kanula hidung dewasa 1 buah. 22 klem arteri 14 cm atau kocher 1 buah. 23 klem arteri 12 cm lengkung dengan gigi 1x2 atau Halsted mosquito 1 buah. 24 klem arteri 12 cm lengkung tanpa gigi 1x2 atau Halsted mosquito 1 buah. 25 klem arteri 12 cm lurus dengan gigi 1x2 atau Halsted mosquito 1 buah. 26 klem arteri 12 cm lurus tanpa gigi 1x2 atau Halsted mosquito 1 buah. 27 klem arteri lurus atau Kelly 1 buah. 28 klem atau pemegang jarum jahit 18 cm atau Mayo Hegar 1 buah. 29 korentang lengkung penjepit alat steril 23 cm dan silindernya 1 set. 30 kursi roda itu boleh ada atau boleh tidak ada. 31 lampu kepala 1 buah. 32 laringkoskop 1 set. 33 laringkoskop neonatus bilah lurus boleh ada boleh tidak ada. Kemudian 34 makil forceps 1 buah. 35 nebulizer 1 buah. 36 otoskop 1 buah. 37 palu refleks 1 buah. 38 pinset alat bengkok atau rem key 1 buah. 39 pinset anatomis 14,5 cm 1 buah. 40 pinset anatomis 18 cm 1 buah. 41 pinset bedah 14,5 cm 1 buah. Kemudian 42 pinset bedah 18 cm 1 buah. Kemudian 43 pinset epilasi 1 buah. 44 pinset telinga 1 buah. 45 resusitator anak atau neonatus dan sungkup 1 buah. 46 resusitator dewasa dan sungkup 1 set. 47 semprit gliserin 1 buah. 48 skalpel tangkai pisau operasi 1 buah. 49 spalk sesuai kebutuhan. 50 spekulum hidung 1 buah. 51 sphygmomanometer dengan manset dewasa dan anak 1 buah. 52 stand lamp untuk tindakan 1 buah. 53 standar infus 1 buah. 54 stetoskop 1 buah. 55 linak 1 buah. 56 suction pump atau alat penghisap 1 buah. 57 sudip lidah atau spatula lidah 1 buah. 58 tabung oksigen dan regulator 1 buah. 59 meja periksa dan perlengkapannya 1 buah. 60 termometer 1 buah. 61 timbangan bayi 1 buah. 62 timbangan dewasa 1 buah. 63 torniket karet 1 buah. Dan 64 usungan atau berangkat 1 buah. Jadi sobat sehat perlu mengidentifikasi alat medis yang harus ada di ruang tindakan, mana yang sudah ada dan mana yang belum ada, dan yang belum ada itu harus direncanakan untuk diadakan pada waktu-waktu mendatang. Kemudian yang kedua,
Bahan habis pakai. Bahan habis pakai meliputi intravena kateter atau wing needle nomor 18 sesuai kebutuhan, kemudian intravena kateter atau wing needle nomor 20 sesuai kebutuhan, IV kateter atau wing needle nomor 23 sesuai kebutuhan, IV kateter atau wing needle nomor 26 sesuai kebutuhan. Alkohol 1 liter, anestesi topikal tetes mata 1 botol, benang chronic catgut sesuai kebutuhan, benang silk sesuai kebutuhan, cairan disinfektan atau povidone iodin 1 liter, disposable syring 1 cc sesuai kebutuhan, disposable syring 2,5 sampai 3 cc sesuai kebutuhan, disposable syring 5 cc sesuai kebutuhan, disposable syring 10 cc sesuai kebutuhan, disposable syring 50 cc sesuai kebutuhan. Endotracheal tube atau ETT neonatus sampai dewasa 1 set, Google 1 buah, infuset atau intravena set dewasa sesuai kebutuhan, infuset atau intravena set anak sesuai kebutuhan, jarum jahit, lengkung, setengah lingkaran penampang segitiga 1 box, jarum jahit, lengkung, setengah lingkaran penampang bulat 1 box, jarum jahit, lengkung 3/8 lingkaran penampang segitiga 1 box, jarum jahit, lengkung 3/8 lingkaran penampang bulat 1 box, kapas sesuai kebutuhan, kasa non steril sesuai kebutuhan, kasa steril sesuai kebutuhan, kateter Foley sesuai kebutuhan, kateter karet atau nelaton sesuai kebutuhan, lubrikan gel 1 cup, masker wajah sesuai kebutuhan, hypoallergenic tape sesuai kebutuhan, mucosuction silikon sesuai kebutuhan, nasogastric tube selang lambung sesuai kebutuhan, pelilit kapas atau cotton applicator sesuai kebutuhan, sabun tangan atau antiseptik 1 botol, sarung tangan non steril sesuai kebutuhan, sarung tangan steril sesuai kebutuhan, selang karet untuk anus sesuai kebutuhan, scalpel, mata pisau bedah sesuai kebutuhan, perban elastik sesuai kebutuhan, water based gel untuk EKG dan Doppler 1 cup. Kemudian kita akan bahas yang ketiga, yaitu perlengkapan yang harus ada di ruang tindakan. Perlengkapan yang harus ada di ruang tindakan itu meliputi bak instrumen tertutup 1 buah, bantal 1 buah, celemek plastik 1 buah, dorongan tabung oksigen dengan tali pengaman 1 buah, duk bolong sedang 2 buah, penghitung waktu atau timer 1 buah, kain balut segitiga atau mitela sesuai kebutuhan, kotak penyimpan jarum bekas 1 buah, lemari alat 1 unit, lemari obat 1 unit, mangkok untuk larutan 2 buah, meja instrumen alat 1 unit, perlak 2 buah, pispot 2 buah, kebutuhan linen yaitu sarung bantal, spray, dan selimut sesuai kebutuhan, sikat tangan 1 buah, sikat untuk membersihkan peralatan 1 buah, tempat sampah tertutup medis dan non medis 2 buah, tempat kapas atau kasa steril 1 buah, tromol kasa atau kain steril 25 x 120 mm 1 buah, Leerbecken 2 buah, waskom cekung atau solution acid 2 buah, waskom cuci 2 buah. Selanjutnya kita bahas meubiler standar yang ada di ruang tindakan, meliputi kursi kerja 1 unit, meja tulis 1 unit. Lalu kita bahas berikut ini yang kelima, standar pencatatan dan pelaporan pada ruang tindakan, meliputi buku register pelayanan sesuai kebutuhan, formulir dan surat keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan. Ini sesuai kebutuhan. Kemudian formulir inform consent sesuai kebutuhan, formulir rujukan sesuai kebutuhan,
kertas resep sesuai kebutuhan, surat keterangan sakit sesuai kebutuhan, formulir pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, kita akan bahas standar peralatan yang ada di Klinik Pratama Rawat Inap. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah set tindakan medik. Set tindakan medis pada Klinik Pratama Rawat Inap meliputi bagi logam tempat alat steril tertutup 1 buah, collar brace atau neck collar anak 1 buah, collar brace atau neck collar dewasa 1 buah, corong telinga atau spekulum telinga ukuran kecil, sedang, besar 1 set, Doppler 1 buah, dressing forceps 1 buah, EKG bisa ada bisa tidak, emesis basin atau Nierbecken besar 1 buah, Hudel RW atau oropharyngeal RW 1 set, gunting bedah standar lengkung ujung tajam 1 buah, gunting bedah standar lengkung ujung tajam garing tumpul 1 buah, gunting bedah standar lengkung ujung tumpul garing tumpul 1 buah, gunting bedah standar lurus ujung tajam garing tajam 1 buah, gunting bedah standar lurus ujung tajam garing tumpul 1 buah, gunting bedah standar lurus ujung tumpul garing tumpul 1 buah, gunting pembalut 1 buah, gunting pembuka jahitan lurus 1 buah, handle kaca nasofaring 1 set, kait dan kuret serumen 1 set, kanula hidung anak 1 buah, kanula hidung dewasa 1 buah, klem arteri 12 cm atau koher 1 buah, klem arteri 12 cm lengkung dengan gigi 1 kali 1 atau Halsted mosquito 1 buah, klem arteri 12 cm lengkung tanpa gigi 1 kali 2 Halsted mosquito 1 buah, klem arteri 12 cm lurus dengan gigi 1 kali 2 atau Halsted mosquito 1 buah, klem arteri 12 cm lurus tanpa gigi 1 kali 1 atau Halsted mosquito 1 buah, klem arteri lurus atau Kelly 1 buah, klem pemegang jarum jahit 18 cm atau Mayo Hegar 1 buah, korentang lengkung penjepit alat steril 12 cm dan silindernya 1 set. Kursi roda bisa ada bisa tidak ada. Lampu kepala 1 buah, laringkoskop 1 set, laringkoskop neonatus bilah lurus boleh ada boleh tidak ada, magil forceps 1 buah, nebulizer 1 buah, otoskop 1 buah, palu refleks 1 buah, pinset alat bengkok atau Remke 1 buah, pinset anatomis 14,5 cm 1 buah, pinset anatomis 18 cm 1 buah, pinset bedah 14,5 cm 1 buah, pinset bedah 18 cm 1 buah, pinset epilasi 1 buah, pinset telinga 1 buah. Resusitator anak-anak atau neonatus dan sungkup 1 set. Resusitator dewasa dan sungkup 1 set. Semprit gliserin 1 buah. Skalpel, tangkai pisau operasi 1 buah. Spalk sesuai kebutuhan. Spekulum hidung 1 buah. Sphygmomanometer dengan manset dewasa dan anak 1 buah. Stand lab untuk tindakan 1 buah. Standar infus 1 buah, stetoskop 1 buah, lenok 1 buah, suction pump atau alat penghisap 1 buah, sudip lidah atau spatula lidah 1 buah, tabung oksigen dan regulator 1 buah, meja periksa dan perlengkapannya 1 buah, termometer 1 buah, timbangan bayi 1 buah, timbangan dewasa 1 buah, tourniquet, karet 1 buah, usungan atau brankar 1 buah. Selanjutnya kita akan bahas bahan habis pakai. Bahan habis pakai meliputi
Intravena kateter atau wing needle nomor 18 sesuai kebutuhan. IV kateter garing wing needle nomor 22 sesuai kebutuhan. IV kateter garing wing needle nomor 23 sesuai kebutuhan. IV kateter garing wing needle nomor 26 sesuai kebutuhan. Alkohol 1 liter. Anestesi lokal tetes mata 1 botol. Benang chronic catgut sesuai kebutuhan. Benang sil sesuai kebutuhan. Cairan desinfektan atau povidone iodine 1 liter. Disposable shearing 1 cc sesuai kebutuhan. Disposable shearing 2,5 sampai 3 cc sesuai kebutuhan. Disposable shearing 5 cc sesuai kebutuhan. Disposable shearing 10 cc sesuai kebutuhan. Disposable shearing 50 cc sesuai kebutuhan. Endotracheal tube atau ETT neonatus sampai dewasa 1 set. Goggle 1 buah. Infuset, intravena set dewasa sesuai kebutuhan. Infuset atau intravena set anak sesuai kebutuhan. Jarum jahit lengkung setengah lingkaran penampang segitiga 1 bag box. Jarum jahit lengkung setengah lingkaran penampang bulat 1 box. Jarum jahit lengkung 3/8 lingkaran penampang segitiga 1 box. Jarum jahit lengkung 3/8 lingkaran penampang bulat 1 box. Kapas sesuai kebutuhan. Kasa non steril sesuai kebutuhan. Kasa steril sesuai kebutuhan. Kateter Foley sesuai kebutuhan. Kateter karet atau nelaton sesuai kebutuhan. Lubrikan gel 1 cup. Masker berwajah sesuai kebutuhan. Hipoalergenik tape sesuai kebutuhan. Mucosuction silikon sesuai kebutuhan. Nasogastric tube selang lambung sesuai kebutuhan. Pelilit kapas atau cotton applicator sesuai kebutuhan. Sabun tangan atau antiseptik 1 botol. Sarung tangan non steril sesuai kebutuhan. Sarung tangan steril sesuai kebutuhan. Dan selang karet untuk anus sesuai kebutuhan. Skalpel, mata pisau, bedah sesuai kebutuhan. Perban elastik sesuai kebutuhan. Water based gel untuk EKG dan Doppler 1 cup. Selanjutnya kita akan bahas perlengkapan yang harus ada di ruang tindakan klinik. Meliputi bab instrumen tertutup 1 buah, bantal 1 buah, celemek plastik 1 buah, dorongan tabung oksigen dengan tali pengaman 1 buah, duk bolong sedang 2 buah, penghitung waktu atau timer 1 buah, kain balut segitiga atau mitela sesuai kebutuhan, kotak penyimpan jarum bekas 1 buah, lemari alat 1 unit, lemari obat 1 unit, mangkok untuk larutan 2 buah, meja instrumen alat 1 unit, perlak 2 buah, pispot 2 buah. Kebutuhan linen, sarung bantal, spray, selimut sesuai dengan kebutuhan. Sikat tangan 1 buah, sikat untuk membersihkan peralatan 1 buah. Tempat sampah tertutup, baik medis dan non medis 2 buah. Tempat kapas garing kasa steril 1 buah. Tromol kasa garing kain steril 25 x 120 mm 1 buah. Selanjutnya nirbecken 2 buah. Waskom cekung atau solution resin itu 2 buah. Kemudian waskom cuci 2 buah. Selanjutnya kita lihat standar mebeler pada ruang tindakan di klinik kita. Mebeler yang masuk di sini adalah meliputi kursi kerja 1 unit, meja tulis 1 unit, kemudian pencatatan dan pelaporan. Meliputi buku register pelayanan sesuai kebutuhan, formulir dan surat keterangan lain sesuai kebutuhan, formulir inform consent sesuai kebutuhan, formulir dan surat keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan sesuai kebutuhan, formulir rujukan sesuai kebutuhan, kertas resep sesuai kebutuhan, surat keterangan sakit sesuai kebutuhan, surat keterangan sehat sesuai kebutuhan, formulir pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sobat sehat,
daftar peralatan tersebut berorientasi fungsi. Jika salah satu jenis alat tersebut sudah dapat diganti fungsinya oleh alat lain atau perubahan metode pemeriksaan, maka alat tersebut tidak perlu diadakan. Selanjutnya, kita akan bahas peralatan pada ruang tindakan klinik utama. Peralatan pada ruang tindakan klinik utama meliputi set tindakan medis, bahan habis pakai, perlengkapan, mebeler, dan pencatatan pelaporan pada klinik utama di ruang tindakan, disesuaikan dengan pelayanan spesialistik yang ditetapkan oleh organisasi profesi yang bersangkutan. Sobat Sehat, silakan melihat secara lebih rinci pada satu Peraturan Pemerintah RI nomor 5 tahun 2021 dan kedua Peraturan Menteri Kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang kesehatan. Demikianlah Sobat Sehat, di video 300 ini kita telah membahas standar peralatan ruang tindakan klinik pratama dan klinik utama yang ada pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 14 tahun 2021 pada halaman 714 sampai dengan 720. Kita akan bertemu di video 301 untuk membahas tentang standar peralatan pada ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut bagi klinik yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Ini kita bisa lihat di halaman 720 sampai dengan 725. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.